Masaba. Pantes namanya ke Jepang-Jepangan ya, keren bener nama ikan dah. Saya juga pengen ganti nama ke Jepang-Jepangan kan ah. Akang-akang atur nuhun kasadayana, mugia selalu sehat. Dan kalaupun nanti dibawa pulang itu kalau di oksigen mungkin hidup. Iya. Kawan-kawan tadi Bapak bilang katanya ini kalaupun memang mati karena perjalanan jauh, kira-kira perjalanan berapa jam Pak dari rumah Pak? Bogor. Oh ke Bogor. Jam setengah, 3 jam. 3 jam. Waduh. Kalaupun mati katanya mau disambel pakai terasi, pakai lalap, buah-buahan Pak ya. Alah, denah pisan Pak. Aduh. Digoreng garing. Mertua lu bisa. Aduh nasinya. Sangguna sang ngupuleun Pak. Alah. Mertua tadi lihat. Anaknya dilihat. Diajakan Bapak bisa aja. Neng mampir Neng, bapaknya biarin aja. Bisa. Oke Pak, mungkin nanti bisa dinikmati dengan keluarga di rumah ya Pak ya. Selamat sampai tujuan nanti. Oke ya. Baiklah. Terima kasih Pak. Kawan-kawan ya, di sini juga ternyata setelah airnya dikuras, ini ternyata ada sedikit tanahnya ini berubah kawan-kawan. Ini ada longsoran. Ini ada longsoran. Setelah airnya tidak ada, nah, tanah ini jadi bergerak ke arah depan kawan-kawan. Nah, dan ini nanti mungkin harus ada perbaikan. Dan kenapa ini bisa terjadi sedikit longsoran ke sana? Karena air yang sudah di kolam ini sudah turun kawan-kawan, sudah habis. Jadi tidak ada tekanan air dari depan ke belakang yang menyebabkan air tanah ini menjadi berubah atau ada pergeseran ke arah depan. Mungkin nanti diperbaiki oleh Mama. Adalah ikan yang masih hidup, mungkin semuanya nanti akan dibersihkan, terdiri dari lele dan juga bawang. Dan di depan kita ini adalah spesialis untuk pembersihan ikan ataupun orang-orang canggih. Ini jangan main-main ini sama 2 orang ini kawan-kawan, mainannya golok pisau segala macam ini. Biasa megang sapi. Biasa megang sapi tuh. Ikan. Baru saya bilang kawan-kawan. Dan mungkin nanti kawan-kawan bila ada acara yang mau daerah Bekasi dan sekitarnya, mungkin bila memang nanti ada keperluan butuh spesialis pemotongan hewan kurban, insya Allah memenuhi syariat, bisa menghubungi kedua rekan-rekan kita kawan-kawan. Motong hewan mah musim lebaran haji masih Kang ya? Masih ya. Tepatnya di persisnya di kampung apa Kang? Di Bekasi Kang? Boleh dikasih tahu Kang? Rubu ya? Itu kampung Rubu mah rumahnya Haji Marwan bukan? Iya. Yang mana sih Bang orangnya? Ini nih, kacamata. Ini depannya? Saya sampai tersepona, bukannya terpesona, bukan tersepona saya. Kalau di Bekasi daerah mana Bang? Kodau. Daerah Kodau. Oke. Banyak juga mungkin masih harus membutuhkan waktu yang lama, karena hari ini juga kita semua harus kembali ke rumah masing-masing.
Mamang Jamal dan juga Mamang Obi. Nah, ini kadang memanfaatkan waktu-waktu luangnya ini, jika memang tidak ada kegiatan, melakukan kegiatan lain, kerjaan lain, juga mungkin di sela waktu ada kesibukan, masih ada waktu luang sedikit dengan menghibur diri dengan mancing kawan-kawan. Ini kira-kira dapat berapa kilo ini? Ada 7 kiloan. 7 kiloan. Itu ikannya campur semua? Campur, bawal, lele. Katanya gabus ada? Gabus ada. Betok nggak ada betok? Betok ada juga. Betok. Jadi kawan-kawan dan penonton semuanya, ternyata ikan di sini juga masih banyak ikan-ikan asli ya. Menurut Mamang Jamal ceritanya, ini tempatnya bagaimana ini tempatnya? Suasananya enak, nyaman. Nyaman ya? Adem, sejuk. Iya memang, soalnya ini kan masih suasana ada padi, kalau pagi masih ada embun. Nah kalau di Kampung Dukung udah kagak ada embun, yang ada jemuran. Tiap-tiap pagi udah ada jemuran, bukan embun. Nah ini kita tanya nih sama satu lagi nih Mamang Obi. Jadi ceritanya hari ini kita pulang ke Jakarta Mang Obi. Pulang itu mama mampir. Nah kawan-kawan, kebetulan Mamang saya ini kemarin itu saya jemput persisnya di depan Rumah Sakit Mitra. Rumah Sakit Mitra ada ruko Bekasi Mas. Nah Mamang saya ini adalah bekerja sebagai security di sana. Dan mungkin hari ini juga kita akan kembali ke sana karena memang harus memenuhi kewajiban, yaitu sudah masuk jadwalnya untuk incas ya kawan-kawan ya. Inilah mesin yang digunakan untuk menyedot air dari empang sebelah dengan menggunakan satu mesin ini. Jam 4 subuh sudah mulai start dan selesai jam setengah 6 dengan menggunakan mesin ini cukup kuat kawan-kawan. Pagi ini Aldi sama Patir masih mencoba peruntungan kawan-kawan ya. Tuh ternyata ikan di sini adalah ikan-ikan yang benar memang ikan-ikan kecil ya, seperti betrik, ada ikan betok, mungkin juga ada ikan gabusnya kawan-kawan ya. Udah dapat nih? 2 4 betok apa betik? Oh betik mujair masih ada kawan-kawan. Mungkin ini juga terlihat ya, masih baru ya, ini masih dikerjakan, masih dirapihin untuk pinggirannya, mungkin biar lebih enak untuk kontrolnya kawan-kawan ya. Patir sudah melempar umpan. Ini bagaimana, apakah ada hasilnya? Ketengahan lagi kali Tir ya? Enggak. Jadi kalau pagi-pagi itu ikannya masih berada di permukaan kawan-kawan ya. Masih mengambang karena kalau pagi itu kadar oksigennya mungkin yang masih tipis. Jadi ikan itu masih berada di atas permukaan. Ternyata dapat kawan-kawan. Ceburin lagi segini ya? Ceburin aja, yang gede-gede aja. Yang segini mah diceburin aja lagi Patir. Yang gede, yang setelapak tangan. Dan sudah dirilis kawan-kawan. Kita hanya mengambil ikan-ikan mujair atau ikan-ikan nila ya, yang seukuran dengan telapak tangan ya, sekiranya bisa lebih ada banyak dagingnya, itu yang bisa kita ambil. Kawan, kita explore bagian sini, dan di Encefam Kutagandok ini ditanam pula jeruk Bali, tanaman jeruk Bali. Mungkin ini memang pohonnya ini ada penyakit ya, biasanya kutu yang putih itu, jadi pertumbuhan pohonnya ini daunnya juga tidak lebar-lebar kawan-kawan, tapi ada buahnya.
Tapi ya nggak begitu banyak juga, maksudnya banyak tapi kerdil kawan-kawan. Mungkin juga pemupukannya kurang ya. Oke kawan-kawan, sekarang kita explore di bagian sebelah sini. Kita lihat masih terdapat dua buah empang yang mungkin ini sedang dikerjakan ya, sedang dikerjakan untuk mungkin terlihat lebih rapi atau memperluas bagian sebelah sini untuk ditutupi dengan tanah, mungkin biar lebih sejajar dengan empang yang ada di sana. Dan di depan itu adalah pagar pembatas mungkin dari kepemilikan tanah dari Kang Asep. Dan juga kita lihat ini adalah mangga. Ada yang disebut katanya mangga gajah di sini, cuman saya tidak paham jenisnya seperti apa. Dan ini adalah mangga yang cukup banyak ditanam di hampir di Karawang ini. Saya lihat batangnya ini terserang kutu ya, mungkin bisa dilakukan penyemprotan, tapi sepertinya pohon sebesar ini tidak dilakukan perawatan khusus kawan-kawan ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini adalah, di sebelah sini adalah buah-buah mangga yang sudah mulai membesar. Entah jenisnya apa, mungkin penonton ada yang tahu. Silahkan komen di bawah kawan. Sebenarnya ini buahnya banyak kawan-kawan, tapi kalau melihat dari pohonnya ini sepertinya sudah tua ya, atau sudah tidak bagus untuk memproduksi buah. Jadi buahnya sebenarnya banyak kawan-kawan, tapi masih muda ini udah banyak yang jatuh. Jadi mungkin sampai matang atau sampai besar ini kita belum sempat menikmati. Sangat disayangkan ya. Dan di sisi sebelah sini rencananya adalah semalam saya berbincang-bincang dengan Kang Asep. Ini rencananya Kang Asep mau dibikin peternakan bebek dari telur atau mungkin bahkan dagingnya. Kemungkinan akan dibuat di sini ada peternakan bebek. Kawan-kawan pesona Lampai Kidulan dan penonton semua dimanapun Anda berada, di tempat saya berdiri ini adalah nanti rencananya akan dibangun adalah peternakan bebek. Tapi bukan jenis bebek basah yang suka main di mana atau di sawah, karena di sini akan dibikin peternakan bebek mungkin sistem kering ya. Karena dimanfaatkan hanyalah telur bebeknya. Kalaupun mungkin memang nanti bisa berkembang atau mungkin nanti bisa memenuhi atau menyangkuti kebutuhan pasar untuk sektor dari daging bebek, mungkin di sini juga nanti akan bisa sekaligus ada telurnya dan juga ada daging bebeknya. Dua keuntungan yang sangat menjanjikan, Kang. Semoga atas apa yang diusahakan oleh Kang Asep di Cepam ini, di Kota Gandok, akan membuahkan hasil yang sukses kawan-kawan. Masih kita lihat adalah penampakan luas dari kandang yang akan dibangun oleh Kang Asep. Ini hanya untuk memakai dari atap, dan atapnya itu nanti akan ada dari sebelah atas, itu akan turun ke bawah, dan nanti mungkin hanya sekedar dipakai oleh kawat ya. Masih di Cepam, Kota Gandok, Kota Waluya, Karawang. Dan ternyata Kang Asep ini memiliki hampir ada 15 kolam besar yang dipergunakan untuk mungkin pembesaran, khusus untuk pembesaran. Dan terlihat di belakang saya adalah beberapa kolam besar. Mungkin yang berada di belakang saya ini belum untuk dipergunakan kawan-kawan ya, mungkin karena
baru penggantian air, atau mungkin ada yang satu perbaikan kolam. Dan dari kolam besar-besar itu adalah khusus untuk pembesaran kawan-kawan, dan diantaranya adalah 5 kolam yang sedikit kecil, bahkan bisa kita lihat ada batas kolamnya di sana, itu adalah untuk pembesaran atau pembelian ikan koi. Ternyata Kang Asep ini juga bermain di ikan koi kawan-kawan, dan tadi saya tanya juga lumayan kawan-kawannya, itu satu ikan koi itu saya bikin kaget kawan-kawan, itu harganya bisa sampai 8 juta kawan-kawan, satu ikan koi. Jadi kalaupun memang tidak ada perawatan yang lebih baik, satu ikan koi mati itu mengalami kerugian berapa juta kawan-kawan. Dan sekali lagi mudah-mudahan Kang Asep bisa berhasil dalam membudidayakan atau memperbanyak ikan koi. Beberapa kolam yang berada di Encepam, Kota Gandok, Karawang. Ya, kita bisa lihat kolam-kolam ikan ini cukup luas kawan-kawan ya, cukup luas. Mungkin entah akan dibuat pembesaran apa, dan bisa dilihat pakai tangan kiri kawan-kawannya. Itu adalah Mamang dan juga Kang Mul ya, sedang mengambil ikan lagi, entah apa, atau mungkin untuk ditambahkan atau untuk apa saya kurang tahu. Dan ikan itu lumayan banyak kawan-kawan ya. Dan di sana ada kawan-kawan yang berada di saung, itu sepertinya sedang menikmati suasana pagi. Dan disetel musik kawan-kawan. Aduh, mudah-mudahan saya tidak kena copyright ini kawan-kawan, ataupun nanti dari sensor YouTube sendiri, karena disetelnya musik yang memang saya tidak menggunakan backsound, tapi mereka untuk menghibur pagi menggunakan musik. Dan di sisi sebelah kiri dari bangunan yang akan dipergunakan untuk peternakan bebek, ini masih ada lahan kawan-kawannya. Mungkin nanti akan dipergunakan atau untuk membuat gudang atau persiapan barang-barang. Dan ini lumayan luas kawan-kawan. Dan di sebelahnya adalah itu sudah mungkin tanah milik warga, ataupun mungkin masih kerabat ataupun keluarga besar dari Kang Asep. Itu adalah areal astana atau pemakaman kawan-kawannya. Bisa kita lihat di sebelah kirinya itu adalah komplek pemakaman, dan sepertinya pemakaman keluarga. Jadi tidak terlalu banyak, karena memang di kampung itu punya tanah sendiri untuk memakamkan kerabat atau keluarga yang telah wafat. Kawan-kawan, dari sekian banyaknya kolam yang ada di sini, kalaupun mungkin nanti satu kolam ini menghasilkan atau panen mungkin berapa ton ikan untuk dikonsumsi, hasilnya sudah berapa sudah kelihatan kawan-kawan ya, luar biasa. Saya pengen punya nih kayak gini kawan-kawan. Dan kita lihat di depan adalah pohon mangga yang buahnya itu lumayan gede-gede kawan-kawan. Itu tinggal metik doang di atas kolam. Ya Allah, saya kangen punya pohon mangga seperti ini kawan-kawan, karena kebun keluarga saya sudah habis sekarang kawan-kawan ya. Jadi kalau ngeliat yang seperti ini nih, saya ini aduh ya Allah. Saya itu dulu kalau makan mangga, itu mangga satu makannya langsung di atas pohon kawan-kawan. Jadi kalaupun kurang nggak mesti harus capek-capek turun lagi. Itu mangganya tuh kawan-kawan, tuh lihat tuh. Ya Allah, mangganya. Bisa kelihatan kawan-kawan ya. Mudahan tidak blacklight nih. Ya malumlah kawan-kawan, masih menggunakan kamera HP yang belum punya intensitas cahaya yang lebih bagus kawan-kawan. Ya doakan saja kawan-kawan agar bisa punya peralatan yang lebih baik. Baik kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel saya bisa berkembang ya. Terima kasih kawan-kawan. Ini coba lihat kawan-kawan ya, ini mangganya ini persis di atas kolam kawan-kawan. Ya Allah, kalau mau metik ini tinggal pakai tangan saya aja udah nyampe ini kawan-kawan. Nih ya, saya ambil nih ya kawan-kawan ya. Nah ini tinggal seperti ini kawan-kawan.
Aduh, ya Allah, ini sayangnya masih mentah kawan-kawan. Masih jauh sebulan lagi. Mungkin enak kalau buat dirujak, mungkin lebih enak atau dipetis ya. Enak kawan-kawan. Ya Allah, berkah bener punya kebun buah ya. Dan juga ini di sini juga gede-gede nih kawan-kawan nih. Mantap kawan-kawan. Dengan matahari yang cukup lumayan terik menunjukkan pukul 7. Pukul 7 aja matahari udah sebegini terik kawan-kawan ya, diiringi dengan irama musik. Saya akan mencoba lewat di pembatas tembok yang berada di area kolam ini, bagaimana rasanya kawan-kawan, sensasinya seperti apa. Karena seru-seru, lucu seru kawan-kawan. Takutnya cuma jatuh doang, kalau kecebur repot kawan-kawan. Bukan soal nggak bisa berenang, malunya ini. Dah. Oke kawan-kawan ya, kita jalan di atas pembatas kolam. Jalan di sisi kedua kolam hanya menggunakan jalan yang terbuat dari tembok. Nah, seluas ini sensasinya ngeri-ngeri lucu. Salah sedikit, wah udah jatuh kecebur, oh bisa disorakin saya. Nah ini kawan-kawannya. Nah, ini adalah tadi yang di depan sana kita bisa lihat Aldi, ada Bang Jali juga, ada Patir juga yang sedang mancing ikan betok kawan-kawan. Dan di sebelah kanan adalah bangunan yang akan dibuat kandang untuk peternakan bebek nanti. Seru bukan? Nah, itu adalah pohon mangga yang berada di samping kolam, dan buahnya ini sudah ada di atas kolam kawan-kawan. Luar biasa. Duh, sayang petainya tidak berbuah kawan-kawan. Lagi nggak berbuah, Ini kalau berbuah saya bisa beli nih barang-barang 3 pendul lah. Sebab satu pendul itu ada yang isinya 15, ada yang isinya 10, ada yang isinya 20. Jadi masing-masing kawan-kawan. Kalaupun ada petainya, mungkin bisa saya beli barang 3 pendul kawan-kawan. Sayang lagi nggak ada. Ini aja Sopi pasti doyan banget ini kalau ada pete kawan-kawan. Udah kalap dia mah kalau ngeliat pete. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi jalan di pembatas kolam yang super duper besar ini. Masih diiringi dengan musik untuk penghibur dari kawan-kawan yang berada di saung sana. Dan masih terlihat ya Kang Yuli masih mundar-mandir untuk mengambil jenis ikan, entah buat tambahan ikan atau entah buat apa kawan-kawan, saya kurang tahu. Saya kalau ngelihat kolam seperti ini lumayan senang kawan-kawan. Dan ini di depan kita ada tumbuhan air yang gunanya adalah untuk menyaring kotoran, atau mungkin kalau memang tidak tertimpa matahari langsung, jadi kolam memang otomatis tubuhnya lumut. Nah ini kamu sedang megang saringan. Ternyata ini ikan. Kangi kolam ikan apa Kangi Kang? Koi, Ikan koi. Jenisnya Saba. Tama Saba. Ya, keren amat itu nama ikan. dan dari Jepang. Dari Jepang. Oh, tapi sama kayak koi. Emang sama jenisnya ya? Ya beda jenisnya. Oh, jenisnya kawan-kawan. Jenisnya Tama Saba. Pantes namanya ke Jepang-Jepangan ya. Keren bener nama ikan dah. Saya juga pengen ganti nama ke Jepang-Jepangan kan. Namanya apa tuh? Namanya Arapai Magigas. Oh gitu ya. Bisa aja Mamang. Kawan pesona Lampe Kidulan di belakang saya lihat ya, dari Kang Adit, sudah ada Kang Yuli, Kang Mul,
sedang mempersiapkan anakan atau ikan koi yang mungkin ukuran 2 jari atau 3 jari ya. Itu untuk dibawa pulang untuk oleh-oleh, dan nanti untuk biayanya berapa mungkin bisa langsung ditanyakan dengan Kang Asep. Kang Asep itu yang goji orang tuh kawan-kawan tuh. Nah, mungkin kelihatan ya. Nah, ini sedang diambil beberapa. Saya tidak berani jalan mundur kawan-kawan. Kalau jalan mundur udah pasti kecebur saya. Jadi bagaimana tentang peternakan atau yang ada di Cepang ini, Kang? Waduh, mantap katanya kawan-kawan. Ini masih diambil atau ada penyortiran tertentu, saya kurang tahu kawan ya. Di box ini nanti dimasukkan ikannya di situ, mungkin lebih tahan lama ya karena ada wadah. Asal jangan pecah aja boxnya kawan. Jauh Karawang dari anakan koi yang juta-juta kawan-kawan. Kalau sampai boxnya pecah, aur-auran. Seru bukan kawan-kawan ya? Tapi sayang sekali kawan-kawan, kita hari ini harus kembali semua ke Jakarta melakukan semua aktivitas kembali kawan-kawan. Ya kalau saya kembali ngonten kawan-kawan. Langsung diceburin sama Kang Adit ini kawan-kawan. Hampir dalamnya ini adalah sedada orang dewasa. Oke kawan-kawan, kita lihat bagaimana bentuk ikannya. Nanti oksigen atau bagaimana kawan-kawan ya. Hampir ada 2 kantong yang dibawa ya. Masuk Kang, ngojek Kang. Udah, goblok. Kalau udah ketemu air begini kawan-kawan. Ini kalau dari induk bukan Taman Sabah namanya. Apa tuh? Sama baik. Tukang nyaba apa? Iya. Gua nggak bisa berenang. Yo, elah bos. Lu yang pakai gua. Sudah. Mana, Bos? meja posisi tempat kami semalam berbicara, ngobrol, ngalor ngidul, nggak jelas kan kawan. Dan ini adalah perlengkapan barang-barang saya. Dan ini adalah air putih saya yang tadi subuh masih panas dan sekarang sudah dingin.
Oke kawan-kawan, saya minum dulu ya. Haus kawan-kawan. Maaf kawan-kawan, rada-rada berantakan. Karena memang semua di sini orang-orang lanang. Jadi nggak ada perempuan, jadi ya harap maklum kawan-kawan ya. Dan dilihat Bang Robi sedang melakukan bersih-bersih untuk ikan. Ini adalah kastrol tempat kami kemarin masak dengan ikan bakar dan ayam bakar. Dan ini adalah peralatan masak. Nah, ini ternyata ada satu ikan koi yang mati kawan-kawan. Ada satu ikan koi yang mati, entah mau diapain. Nah ini maka saya sedang masih melakukan ikan cuci ikan. Beres man. Sabra kintal itu. Pakai itu. Siap lah, siap. Pokoknya sampai 50. Waduh. Iya benar. Nah ini kawan-kawannya ikan yang sudah dibersihkan, nanti dibagi rata dengan semua kawan-kawan yang ada di sini. Dan ini kita lihat ya, Kang Asep lagi asik main HP deh kawan. Jadi kita biarkan dengan kesibukannya kawan-kawan. Dan semoga kedatangan kami di sini semuanya bisa menghibur, bisa sedikit membuat banyaknya kawan-kawan yang ada di sini untuk bisa merasakan kebersamaan kawan-kawan. Iya Pak, kapan lagi main ayunan Pak ya? Ya kawan-kawan ya. Ini Bapak sedang asik main ayunan deh, mantap. Di bawah pohon. Wah patah enggak Pak itu Pak? Ah, kuat ya. Siap. 60 kilo. Siap. Kalau tambangnya kecil kawan-kawan tapi kuat. Aduh, saya kira nggak kuat, ternyata kuat ya. Kalau tahu mas saya tadi semalam main ayunan juga kawan-kawan ya. Ya kita lihat ya mereka semuanya asik ngobrol, bersendagura, bercengkerama. Ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan keberkahan, sehat dan penuh rezeki kawan-kawan. Insya Allah lain waktu kita bisa kesini lagi. Dan inilah kawan-kawan tempat kami untuk karaoke. Istilahnya ruang karaoke sudah disiapkan oleh Kang Asep sendiri. Segala fasilitasnya sudah ada. Jadi mungkin rekan-rekan yang melihat video ini yang ingin sedikit melakukan relaksasi, silahkan kesini kawan-kawan. Dan ini tempat kami untuk membuat kopi yang terlihat dengan seadanya ya kawan-kawan ya. Dengan seadanya, hampir mirip-mirip di dapur kubungnya pesantren. Karena hampir sebagian dari karyawan ini ada yang mantan santri juga. Nah, ini boleh saya spill nih kawan-kawan ya. Nah, ini ada garam ya. Nah, ini tasbihnya biarin aja kawan-kawan. Ada kopi. Ini nggak di endorse nih kawan-kawan ya. Ada white kopi, nah, ada gula, dan juga ada magic bomb. Nah, segala kopi di bawah juga ada kawan-kawan yang serenceng. Pokoknya komplit kawan-kawan. Ada piring, ada segala macam. Dan juga ini adalah tempat kami memasak kemarin. Oh, habis berantakan kawan-kawan ya. Harap dimaklum kawan-kawannya. Nah, juga tempat kami memasak. Dan ini masih ada mungkin sisa ikan lele bakar kawan-kawan. Ini garing gitu kan, ini mucik, brui kawan-kawan, brui. Nah, ini tempat kita kawan-kawan, tempat kita untuk meracik makanan, tempat kita untuk membuat sesuatu, dan ini ada segala macam.
Dan ini adalah perbumbuan yang sudah dipersiapkan kawan yang dipersiapkan. Ada dari bawang daun, ada segala bumbu-bumbuan, ada pokoknya komplit kawan. Saus, ada kecap ya. Adalah tempat juga untuk peternakan atau untuk pembibitan. Nah ini mungkin ada beberapa akuarium yang kosong, tadinya diisi dengan ikan apa. Nah ini adalah salah satu burung emprit tapi albino kawan-kawan ya. Ini ada beberapa pasang ya, sepertinya memang sengaja untuk dijadikan oh, dan ada sarang kawan-kawan, semuanya sarang kawan-kawan ya. Mungkin ini juga ada rencananya untuk dikembangbiakan lebih banyak kawan-kawan ya. Nah ini dia burungnya kawan-kawan ya, putih albino. Sebelah kirinya ini adalah musola dengan Kang Asep sudah menyiapkan semuanya. Nah ini boleh kita masuk kawan-kawannya. Assalamualaikum. Nah inilah kawan-kawan musola yang sudah disiapkan oleh Kang Asep sendiri, dan di depannya adalah tempat mengarah sholat. Karena memang di sini panas, itu bantal abaikan saja kawan-kawan ya. Dan di atasnya juga di depan ya langsung dibikinkan AC untuk mengurangi panas kawan-kawan. Ya malum untuk di kota Karawang sendiri, karena memang Karawang ini adanya di dekat pinggiran laut, jadi hawa-hawa laut yang panas itu lebih terasa kawan-kawan. Makanya dipasangkanlah AC. Dan ini adalah barang-barang kami kawan-kawan, lihat ya, banyak semuanya logistik, baju-baju, dan ini adalah tas saya kawan-kawan ya, yang suka saya pakai. Nah ini adalah semua barang-barang dan perlengkapan yang dibawa oleh kawan-kawan semua. Kang Asep di sini sudah menyiapkan kulkas untuk menyimpan sesuatu mungkin agar lebih segar dan bisa lebih lama. Oke, kita lanjut lagi keluar area dari atau tempat singgah atau tempat penginapan yang akan dipergunakan mungkin suatu saat nanti, suatu hari nanti oleh orang lain, atau mungkin bahkan kita mungkin yang mungkin suatu saat silaturahmi ke sini. Jadi tidak susah-susah untuk melakukan atau mencari kegiatan istirahat kawan-kawan. Oke kawan-kawan dan penonton juga subscriber Pesona Alam Pakidulan, saya beserta dengan keluarga besar sudah siap-siap untuk berangkat kembali ke Jakarta. Mang Obi, kira-kira pengalaman apa yang didapat di sini Mang Obi? Bro. Bukan bro. Pengalaman ini kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan sudah siap-siap. Ada Patir, ada Marwan, dan juga ini adalah Bung Jali. Panam jangkar kebun. Jadi bagaimana pengalaman selama di sini Bung Jali? Panam dapat kijing. Dapat lobi-lobi. Kijing, lobi-lobi, labi-labi. Ya, labi-labi. Terus Ikan spatium, ikan nila, gabus ada gabus gede, gabus merucut, ceret tipis, udang rungsep, ya, udang dengkeng. Siap. Jadi persiapannya udah semua ini ya. Panam jangkrik kebun siap, OTW Jangkrik kebun Jakarta. siap, OTW. Iya benar. Dan ini kawan-kawan ya, semuanya sudah dipersiapkan, joran sudah dibungkus, semuanya sudah dipersiapkan. Kita tinggal kembali ke Jakarta bersama rekan-rekan dari tim pemburu patin yang saat ini sedang silaturahmi ke kota Karawang. Dan ini adalah mamang kita yang selama ini membantu di sini, dipanggil ke Marwan ya teh. atur nuhun Mang, atur nuhun pisan mangnya, atur nuhun mang. ya. Nah kawan-kawan, istilahnya ada sedikit ucapan terima kasih karena beliau telah membantu kita semua persiapan persediaan yang ada di sini, semuanya beliau yang menyiapkan. Semoga mamang panjang umur dan berkah selalu.
Aldi. Nah ini salah satu angler terbaik kita ini. Hampir 1 jam udah 20 ikan naik. Bagaimana pengalamannya mancing di sini Bang Aldi? Mantap. Makan ini ikan Ikan apa tuh yang biasanya yang didapat? ikan lele, ikan bawal, ikan mujair, Terus ikan betik? betok. Dapat berapa kira-kira? Ada 30 mah. Banyak 30? dah. 30 ekor. Itu ntar mau diapain aja ntar di rumah itu? Digoreng, di sayur, Segala macam. iya segala macam dah. Lah berarti double nih. Lah ini bapaknya nih kawan-kawan nih. Penonton ya. Nah, ini adalah Bung Jali ini adalah bapaknya dari Aldi. Angler tim pemburu patin. Ternyata nama grupnya julukannya adalah Angler Tim Pemburu Patin. Serem, serem. Bagaimana pendapatnya Patin? Oh malu dia kawan-kawan. Oke kawan-kawan, saat ini masih bersama Kang Asep, Kang Adit, Kang Dwi, dan Kang Mul. Masih untuk berdiskusi di sini kawan-kawan. Baik kawan-kawan, pesona alam Pakidulan, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 9.10. Sudah saatnya kita semua untuk bersiap-siap meninggalkan Jakarta. Terima kasih sekali lagi kepada warga Warga Karawang dan khusus untuk Kang Asep, ini dan juga owner dari Jepam yang ada di Kabupaten Karawang, dan juga kepada semua rekan-rekan dan semua teman-teman satu pekerjaan dan tim maintenance, teknisi, dan juga semua untuk keluarga dan juga saudara-saudara dan juga mamang saya tentunya. Mudah-mudahan semua ini menjadi wadah atau silaturahmi yang baik, dan mungkin suatu saat kita bisa kesini lagi. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada semua seluruh subscriber yang masih setia sampai saat ini. Doakan saya selalu sehat, dan kembali saya doakan kepada subscriber, penonton, jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu dalam kelimpahan rezeki dan kelancaran segala usahanya masing-masing. Dan dari Jepam dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Asep dan Kang Adit yang telah bersedia menampung kami, menerima kami dengan segala kegiatan yang luar biasa, bahkan bedah balong. Insya Allah suatu saat ada kepercayaan, ada milik, mungkin kita akan bedah rumah, ataupun mungkin kita akan bedah lainnya, mungkin musola atau juga kembali ke makam. Mungkin dengan tema buku saya adalah untuk bermain atau berkunjung ke daerah Kidul, dan sekarang saya berada atau bersilaturahmi ke daerah Kaler atau Parah. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kang Asep yang ada di belakang sana, selalu sukses dan selalu dimudahkan segala urusan. Dari Jepam, Kuta Gandok, Kuta Waluya, Kabupaten Karawang, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah inilah kawan-kawan persiapan yang sudah dilakukan untuk tim maintenance dan juga rekan kerja dari kawan-kawan semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi. Ayah endah kesan poe gerhalodo langit caang narawangan isuk-isuk nukerahan moyan panun poe moncorong ti belawetan sawah anu ngeplak mata waas anu ninggah curecor cai anu herang kasorena kena tongeret kadenge ngembang marengan hariring urang abdi lemburang. Akang-akang atur nuhun kasadayana, mugia selalu sehat
digampangkan milik, dimudahkan segala urusannya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi Kang ya. Insya Allah tiasa patepang deui Kang ya. Terima kasih untuk semuanya, pengalaman yang sangat luar biasa, bisa menjalin silaturahmi ke semuanya. Terima kasih akang-akang semuanya ya. Kita duluan ya. Assalamualaikum. Lembur kuring tempat asik pangancikan.